Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Saya mau tanya dulu nih, apa kabar hipertensinya, kolesterolnya, gula darahnya aman? Kalau aman, lanjutkan hidup sehatnya. Tapi kalau tidak aman, hati-hati. Harus dikendalikan, jangan sampai terjadi komplikasi ya. Makanya saksikan Go Healthy karena kami punya solusinya untuk Anda. Dan kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan dan Anda ingin langsung berbagi di studio bersama para praktisi kesehatan, boleh. Silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan undang Anda langsung datang ke studio. Oke, bersama saya di sini ada yang pertama seorang praktisi kesehatan legendaris Indonesia, ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Baik, Kang Ronald sendiri Sehat dong. Iya, pemirsa juga harus sehat ya. Dan jangan lupa bahagia. Bahagia. Dan Mas Nurman Saputra. Mas Nurman, apa kabar? Baik Kang Ronald dan pemirsa di rumah juga, kita doakan di sini tetap sehat selalu ya. Amin. Nah, yang akan berbagi masalah kesehatannya hari ini adalah Ibu Dedeh namanya. Bu Dedeh, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya Bu ya. Semangat. Semangat. Sebelum mulai, saya ingin sedikit menguji pemahaman Ibu Dedeh mengenai dua pernyataan mengenai masalah kesehatan. Ibu boleh jawab sepemahaman Ibu. Pemirsa, Anda juga belajar sama-sama. Siap ya? Pernyataan yang pertama, ketika mandi, ya kalau kita mandi nih ya, membasahi kepala terlebih dahulu itu bisa menyebabkan kita terkena stroke. Kira-kira ini pernyataan yang benar atau salah, Bu? Salah. Salah. Jadi nggak ada urusannya membasahi kepala dengan stroke? Kalau menurut Ibu nggak ada. Tidak ada ya? Iya. Jawaban Ibu Dedeh ini tepat ya, pemirsa ya. Jadi bahwa yang namanya tekanan darah tinggi atau hipertensi itu biasanya mengikuti siklus sirkadian. Artinya pada pagi hari seringkali tekanan darahnya tinggi. Apalagi kalau malam harinya sudah tinggi, pagi harinya makin tinggi lagi. Dan pada saat mandi itu kan ya seperti biasa, kepala dibasahkan dulu atau badan dibasahkan dulu. Tetapi yang jelas adalah bukan karena pembasahan di kepalanya itu, tetapi karena hipertensinya. Pas kebetulan saja terjadinya karena beraktivitas di kamar mandi, tambah tensinya naik, tadi malam sudah tensinya naik, maka terjadilah apa yang disebut dengan pecah pembuluh darah. Jadi sekali lagi jawaban Ibu tepat, tidak ada kaitan dengan aktivitas kita di kamar mandi, tapi lebih kepada siklus sirkadian, di mana tensi pada pagi hari lebih tinggi dibandingkan dengan pada malam hari, sehingga terjadilah pecah pembuluh darah pada saat beraktivitas di kamar mandi. Jadi untuk pernyataan kalau mandi membasahi kepala terlebih dahulu akan menyebabkan stroke adalah pernyataan yang salah. Pernyataan yang kedua, kalau kita suka makan sambal, itu ternyata bisa meningkatkan tekanan darah. Kira-kira ini pernyataan benar atau salah, Bu Dedeh? Benar. Benar. Gimana coba pemahaman Ibu? Pemahamannya pasti pakai yang namanya garam. Garam kan bisa meningkatkan. Bahan-bahan untuk membuat sambalnya gitu ya Bu ya? Iya. Bisa memicu tekanan darah meningkat. Pada dasarnya benar kata Bu Dedeh tadi, kalau kita bikin sambal itu bukan cabai saja, tapi kita tambahkan garam di sana, tambahkan juga penyedap rasa yang berbahan dasar garam, dan jangan lupa terasi itu ada garamnya juga di dalamnya. Nah, bahan-bahan dari garam, dari gula inilah yang nantinya akan meningkatkan tensi kita. Selain itu, kalau misalkan kita makan sambal, nah ini kan ada rasanya nih, ada rasa umami di dalamnya. Nah, ketika kita makan sambal, kita biasanya cenderung makan tuh lebih banyak. Betul. Karena lebih enak Kang Ronald ya. Nasi panas. Nasi panas lebih enak itu lagi. Nah, biasanya dengan makan kita yang tidak terkendali, itulah yang akan menyebabkan tensi kita tinggi, kolesterol kita tinggi, atau gula darah kita tinggi. Baik, jadi untuk pernyataan suka makan sambal bisa meningkatkan tekanan darah, jawabannya adalah benar. Wah, dua-duanya benar dong. Dapat hadiah dong. Dapat hadiah dari kami. Boleh, ini ada souvenir buat Ibu Dedeh dari Go Healthy supaya makin semangat menjaga kesehatannya, mangga. Makasih. Iya. Baik pemirsa, Bu Dedeh punya masalah kesehatan, makanya beliau datang ke studio Go Healthy. Seperti apa masalah kesehatannya? Ini dia kisahnya. Dedeh Sulastri,
Tak pernah terbayangkan oleh Dedeh, hipertensi yang sudah diidapnya sejak usia 35 tahun telah membuatnya terserang stroke. Ini terjadi pada tahun 2014 lalu, sewaktu Dedeh hendak menjalani puasa terakhir di bulan Ramadan. Tiba-tiba bagian kanan tubuh Dedeh terasa lemas. Sontak, Dedeh langsung berteriak meminta tolong, dan ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah berbagai pemeriksaan dilakukan, Dedeh dikatakan mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Tekanan darahnya pun sangat tinggi, yakni mencapai 200/120. Sejak itu, Dedeh harus berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Namun, menjelang menopause di tahun 2018, Dedeh kembali mengalami serangan stroke. Hal ini disebabkan oleh adanya penyumbatan di pembuluh darah otaknya. Dan tak sampai di situ, pada tahun 2022, Dedeh lagi-lagi terserang stroke. Dedeh pun berharap dirinya bisa kembali sehat dan pulih dari stroke. Waktu itu yang terkena serangan bagian tubuh sebelah mana, Bu? Kanan atau kiri? Kanan. Sebelah kanan. Mohon maaf saya mendekat. Waktu itu apa, Bu, yang langsung kaku gitu? Lemes. Kakinya Ini nggak lemes? bisa digerakin. Sama sekali. Iya, langsung lemes. Ini separuh gini, tapi masih bisa teriak. Oh, bicara masih bisa. Teriak ke suami. Panggil. Ayah, adek, ke anak. Langsung anak nyiapin mobil, terus suaminya juga langsung dibawa ke rumah sakit. Ya udah dinyatain Stroke. Tensinya pada saat itu berapa, Ibu? 200 lebih. Cuman yang Yang pertama pecah pembuluh darah karena tensi sampai 200. Lebih. Tahun 2018, terkena serangan yang kedua, itu karena apa itu? waktu itu yang berasanya karena kan mau menopause ya usia saya segitu. Dia datang bulan tuh banyak banget sampai pucet gitu. Datanglah ke dokter, ibu stroke gitu. Karena ininya memang agak-agak begini. Terus di scan. Ibu ada penyumbatan lagi ini gitu ada. Terus HB-nya sampai 4. Jadi harus transfusi darah. Jadi mohon maaf Ibu mah lengkap ya Bu ya. Pecah pembuluh darahnya udah, Sumbatan. Sumbatannya juga udah. Kalau yang ketiga ini hasilnya itu ada penyumbatan cuman melebar. Di tempat Lebih sama. banyak lagi sumbatan-sumbatannya Iya, tapi ya. katanya tipis ya itunya tuh. sumbatannya. Sumbatannya, tuh. tapi di Jadi- tempat yang sama. Iya. Yo. Hanya lebih Jadi melebar. jadi nggak dirawat gitu. Ya. Ibu mohon maaf nih ya. Kami ingin melihat sekarang, boleh Ibu berjalan? Seperti apa sekarang kalau Ibu berjalan? Jadi bertumpu di sebelah kiri, anggota Iya. kiri. Kalau jalan bagaimana Ibu? Bisa. Gini. Ini sampai bisa jalan begini berapa bulan Bu? Boleh balik lagi Bu? Waktu itu sih langsung jalan, cuman jalannya seperti begini. Sesaat sebelum syuting pemirsa, kami periksa tekanan darah Ibu dan masih tinggi. Ibu ini masih tinggi 160/93 betul? Betul, ini masih Iya. tinggi loh Bu. Kita lihat di sini, bukan cuma tensinya saja yang tinggi. Kolesterolnya tapi masih di atas kolesterolnya 200. masih tinggi, 208 Ibu. Yang paling ditakutkan apa? Stroke yang berulang. Tuh. 1, 2, 3 tambah parah nggak Ibu merasakan? Sekarang lebih parah. Ya Ya. kan? Selalu ya, pemirsa stroke itu selalu semakin parah, makin berulang. Dan kalau yang sekarang itu Ibu dikatakan bahwa terjadi perluasan daripada penyumbatan yang ketiga ini, kita juga nggak tahu karena di tubuh kita ini kan bukan terbuat dari kristal, terbuat dari kaca. Tidak terlihat. Mungkin penyumbatannya tidak terlihat. Mungkin penyumbatan Ibu juga ada di jantung, maaf ya. Aduh. Bukan kita nakutin. Bisa juga di ginjal, bisa juga di tempat-tempat lain seperti mata, ya. Syaraf. Jadi justru dengan mengubah pola hidup, kemudian obat-obatan itu adalah untuk mencegah stroke berulang selanjutnya. Karena Iya. Ibu juga merasakan bahwa semakin lama stroke-nya semakin Parah. Dan sebenarnya nih pemirsa, kita juga bisa dibantu oleh teknologi ya. Teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Dia bisa mengatasi kekentalan darah, stroke penyumbatannya, ataupun tekanan darah yang tinggi dengan melebarkan pembuluh darah. Ya, namanya teknologi laser. Yuk
kita ubah pola hidup kita, dan jangan lupa lah pemirsa, kita lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Nah pemirsa, dokter laser ataupun Aculaser Ultimate yang kami bahas ya, ini adalah sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan penting buat Anda yang punya hipertensi, kolesterol tinggi dan juga punya diabetes. Harapannya ya kalau bisa teratasi, komplikasinya bisa kita hindari. Praktis dan mudah digunakan kapan saja, di mana saja karena portable. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari. Durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Nah, dokter laser maupun Aculaser nanti akan menstimulasi tubuh mengoptimalkan produksi nitric oxide yang bisa melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah. Juga bisa membantu mengendalikan hipertensi dan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga pengentalan darah. Bagaimana kalau misalnya Anda merasa, aku sehat? Loh, justru pada saat Anda sehat itu adalah saat yang paling baik Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi pemirsa, saat ini mari kita jadikan Aculaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau misal Anda sudah punya alatnya, Anda boleh berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Ingat ya, dokter laser ataupun Aculaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomol pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Aculaser, ingat Gogomol. Pemirsa, gue nanti belum selesai, kita akan lanjutkan belajar dari kisahnya Ibu Dedeh setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Ibu Dedeh yang terkena serangan stroke sampai dengan 3 kali. Ya, karena punya hipertensi dan juga kolesterol yang tinggi. Tadi sempat kita bahas bahwa salah satu yang mungkin membuat kita punya hipertensi itu adalah makanan. Makanan yang kita konsumsi. Salah satunya adalah sambal yang mungkin sambalnya udah pasti Mas Rumah tadi menceritakan bahwa sambalnya sih biasanya kan dikasih garam, penyedap rasa. Gitu kan ya. Siapa yang nggak senang dengan sambal? Ya saya juga senang, tapi ya hati-hati juga gitu kan ya. Nah, kandungan utama dari sambal tentu saja adalah cabai. Nah, pemirsa, tahukah Anda kandungan dan manfaat dari cabai? Mas Nurman, boleh dong dijelaskan? Oke, ternyata cabai merah ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya, mulai dari kandungan vitamin di dalamnya, ada vitamin C, ada vitamin B6, dan bahkan ada vitamin K1 di dalamnya. Kesemua vitamin ini dia termasuk antioksidan di dalam bagi tubuh kita. Nah, antioksidan ini pentingnya apa untuk bagi tubuh kita? Pentingnya adalah untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita, terutama kesehatan jantung kita. Nah, tapi ada satu nih kandungan lain daripada cabai sendiri, yaitu ada kandungan capsaicin di dalamnya. Nah, berdasarkan penelitian ternyata capsaicin ini nantinya akan melebarkan pembuluh darah kita. Jadi ketika kita memakan cabai, maka pembuluh darah kita akan melebar dan akan menurunkan atau mengendalikan tekanan darah kita. Nah, selain vitamin-vitamin yang tadi sudah saya sebutkan, ternyata cabai merah juga banyak sekali manfaatnya, mulai dari meredakan rasa pegal bagi tubuh kita, karena ada antiinflamasi di dalamnya. Selain itu juga untuk mengatasi rasa-rasa yang kurang nyaman ketika kita terserang yang namanya rematik. Nah, tapi bukan cuma tentang peradangan saja. Nah, cabai ini juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, kekebalan tubuh ini juga bisa ditingkatkan lagi karena dengan kita olahraga rutin, cabai ini ternyata juga akan melancarkan proses pernapasan kita. Nah, ini adalah satu yang penting sekali dan ini berkaitan erat dengan Ibu Dedeh yang datang pada hari ini, yaitu mencegah terjadinya yang namanya stroke. Karena dengan efek dari kardiovaskular tersebut, maka cabai ini sangat disarankan untuk dikonsumsi pada orang-orang yang memang mengalami yang namanya tekanan darah dan baik bagi orang yang sudah terserang stroke. Dengan kita rutin mengkonsumsi cabai, maka kita kardiovaskular kita akan terjaga dengan baik. Tapi hal yang harus diingat adalah ketika kita konsumsi cabai, jangan kita makan gorengan juga. Jadi dengan begitu, cabai ini manfaatnya banyak.
kita ambil manfaatnya dan kita hindari yang namanya bahan-bahan tambahan dari cabainya. Jadi kurangin garamnya ya. Dan penyedap rasanya kalau bikin sambal. Gitu ya? Betul, betul. Baik, yang paling berat yang Ibu rasakan dari stroke ini apa sih, Bu? Setelah stroke, Ya, maksudnya, apa yang Ibu rasakan paling berat itu apa? yang pertama ya jelas fisik. Ibu juga di rumah penjahit, Sekarang nggak bisa dong menjahit. nggak bisa. Akhirnya ya buka warung kecil-kecilan di rumah. Nah, Secara terus sosial mental. terganggu nggak, Bu? Secara terganggu. Mental. mental terkena juga. Nah. Apa yang Bu rasakan? Kita ngerasa malu gitu kan. Ya cacat kita yang ini. Disabilitas ya. Untuk disebut. untuk melihat tetangga itu aku malu, Minder. minder. Nah, Ibu dulu waktu sebelum terkena stroke, pola makannya seperti apa sih, Bu? Apa aja yang penting enak kita makan. Jadi nggak pilih-pilih ya? Pilih-pilih. Mau digoreng, mau bersantan, mau berlemak, makan aja pokoknya. Apakah dulu Ibu rutin olahraga? Enggak. Enggak olahraga, Karena udah kerjaan di rumah. udah keburu capek. Dulu Ibu tidurnya bagaimana? Bagus nggak dulu kualitas tidurnya? Enggak juga. Enggak juga, kenapa? Karena kerjaan, tetap kerjaan. Karena ngejahit terus kali Ngejahit gitu kan ya. Takut Aduh. besoknya, besok kan harus selesai, Harus selesai bajunya gitu mau kan. dipakai gitu ya. Iya. Jadi sering begadang dong. Iya, biasanya seperti itu. Jadi otomatis pemirsa, Ibu ini mutlak tidak Ya. menjalankan 4 pilar hidup sehat. Tadi kan saya sudah katakan, ada teknologi yang bisa membantu itu semua. Pertama, untuk kekentalan darahnya. Ya, kekentalan darahnya dengan kolesterol yang tinggi, kalau ibu nyalakan itu si teknologi laser, itu kolesterol termasuk gula nih pemirsa, itu akan diubah menjadi energi. Sehingga kadar kolesterol turun, kadar gulanya juga turun, tapi energinya meningkat. Iya. Nah itu. Ya. Lalu kan tensi masih tinggi, si teknologi laser bisa membantu apa? Dia akan menurunkan tensinya. Dengan cara apa? Dia akan mengaktifkan kembali zat yang mulai berkurang dengan proses penuaan namanya nitric oxide. Ya. Sehingga kalau pembuluh darahnya melebar, pembuluh darahnya menjadi elastis, maka tekanan darahnya akan turun. Kemudian ibu tadi mengatakan, saya juga nggak bisa tidur. Si teknologi laser itu, terutama sinar kuningnya, dia akan membuat yang namanya melatonin aktif kembali hormon melatoninnya. Akibatnya apa? Hormon melatonin itu bertanggung jawab kepada tidur kita. Dengan karena ibu sudah memasuki usia pasca menopause ya, maka dia akan membuat tidurnya lebih nyenyak. Dan tadi sinar kuning itu happy light mengaktifkan kembali hormon endorfin. Akibatnya ibu akan menjadi lebih bahagia, lebih senang. Ya. Gabungan itu semua kan akan membuat kondisi darah dan pembuluh darah ibu sehat. Sehingga gejala-gejala stroke untuk supaya tidak terjadi stroke yang berulang itu tidak terjadi ibu. Dan kualitas hidup ibu juga akan lebih meningkat. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Dan jangan lupa gunakan teknologi laser yang memang diperuntukkan untuk darah dan pembuluh darah. Agar si darahnya menjadi lebih, aliran darahnya lebih lancar, kemudian pembuluh darahnya juga lebih elastis. Dan itu dibutuhkan agar supaya kita mempunyai kualitas hidup yang lebih sehat. Jadi teknologi lasernya ini dia portable, Bu. Sebelah sana, Bu. Digunakan di pergelangan tangan kiri kita. Jadi di pergelangan tangan kita itu terdapat yang namanya 2 pembuluh darah besar. Ada yang namanya arteri radialis, ada arteri ulnaris. Jadi ketika pembuluh darah ini disinari oleh sinar laser di pergelangan tangan kita, maka pembuluh darah ini akan menghasilkan nitric oxide seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Boyke tadi. Dan selain digunakan di pergelangan tangan, ini ada ekstensinya. Itu dia dipakai di bagian rongga hidung kita. Jadi kita masukin ke dalam hidung, Bu, dia. Ini kita sebutnya sebagai intranasal. Terutama ini kan pada orang stroke.
Ibu kan sudah stroke 3 kali, berarti di sini sudah ada yang namanya kekakuan pembuluh darah di bagian kepala dan juga sudah ada sumbatan-sumbatan di area-area pembuluh darah di area kepala tersebut. Nah, dengan dihasilkan nitric oxide dengan menggunakan teknologi intranasal ini, maka diharapkan apa? Aliran darah di area kepala lebih lancar lagi. Dan yang pasti tujuan utama kita apa? Mengembalikan fungsi-fungsi dari otak-otak yang sudah mengalami penurunan fungsi akibat adanya serangan stroke tadi. Teknologi laser intranasal ini juga dia akan ditemani nih ada yang namanya teknologi NMES atau kita sebutnya sebagai Neuromuscular Electrical Stimulation. Kita tempelkan teknologi NMES ini di area-area yang ingin kita latih. Nah, teknologi NMES inilah yang nanti akan mengeluarkan impuls elektrik. Nanti impuls inilah yang akan merangsang otot kita yang tadinya sudah mengalami kelemahan atau kelumpuhan, akan diaktifkan agar otot-otot ini dia berkontraksi secara aktif kembali. Dan ini penting untuk orang yang stroke, karena orang yang stroke ini biasanya terjadi penyusutan massa otot. Ya. Nah, penyusutan massa otot ini berbahaya, terutama pada orang yang sudah kena stroke. Karena apa? Karena bisa memicu gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan bahkan tensi yang tinggi. Jadi, dengan kita menggunakan teknologi laser dan ditambahkan teknologi NMES, harapannya apa? Pemulihan lebih cepat, gejala-gejala yang tadinya bisa memicu serangan stroke berulang bisa diatasi. Dan yang pasti apa? Kita menjaga kesehatan kita, terutama kita yang masih sehat sampai saat ini. Ayo mulai dari sekarang kita gunakan teknologi laser dan teknologi NMES untuk menjaga pola hidup sehat kita. Supaya Ibu Dedeh yakin dan juga Anda yakin pemirsa bahwa sudah banyak yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Ya, contohnya adalah kisah yang satu ini. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya. Kondisi tangan saya sudah bisa diangkat, berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Oleh karenanya kami akan mensupport Ibu dengan teknologi laser untuk membantu percepatan pemulihan kesehatan Ibu. Dapat oleh-oleh Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini namanya AccuLaser dari GoGoMall. Ya. Nanti GoGoMall. GoGoMall. Nanti Ibu Ya, gunakan iya. seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, silahkan gitu. tuh Bu kalau mau mengucapkan terima kasih. Iya, terima kasih GoGoMall atas teknologi lasernya. Semoga manfaatnya yang banyak bisa Ibu. Amin. Jadi pemirsa, ya, kesehatan kita harus kita jaga. Gunakan teknologi laser. Dan ini penting buat Anda ingat ya, dokter laser maupun AccuLaser ini merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. AccuLaser ini dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, si lasernya ini bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penting dan disarankan buat Anda yang punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi dan juga diabetes. Karena kalau masalahnya bisa kita atasi, komplikasinya bisa kita hindari, ya. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat untuk menjaga juga menguatkan dan memelihara massa otot kita nih, ya. Buat Anda yang masih muda-muda sama seperti saya yang nggak punya keluhan kesehatan, justru sekarang saat yang paling tepat Anda menggunakan teknologi laser. Sebagai apa? Sebagai upaya optimal pencegahan datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Nah pemirsa silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter gratis loh jika Anda sudah punya dokter laser ataupun AccuLaser. Ya, ingat nih, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGoMall. Jadi kalau Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat juga GoGoMall. Oke, terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mas Nurman, para praktisi kesehatan, dan juga Anda pemirsa setia Go Healthy. Apalah jadinya kami tanpa Anda. Dan untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang, kami membutuhkan kritik dan juga saran dari Anda. Jadi silahkan sampaikan melalui alamat email ini.
Ya, salam sehat. Kita jumpa lagi di acara Gulati berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.